pagi. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita belajar, kita lebih dulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh belajar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mampukan kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Bahkan apa yang boleh kami pelajari boleh kami pahami, mengerti, bahkan juga boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh pertaruhkan waktu dalam belajar. Percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita kembali belajar dari bab 9. Jadi anak ibu yang punya buku paket, tolong dibuka bukunya bab 9, yaitu praktek keadilan di Indonesia. Jadi bahan bacaannya, Alkitabnya boleh dibuka dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Nah, jadi kita lihat praktek keadilan. Bagaimana kira-kira keadilan itu boleh dilaksanakan di Indonesia? Boleh kamu lihat di sekitar kamu, di lingkungan kamu, bagaimana penerapan keadilan itu. Contoh, sekarang ini ada banyak bantuan pemerintah karena COVID-19, ada bansos itu. Kira-kira apakah tepat sasaran yang boleh kamu lihat di sekitar kamu? Apakah yang mendapat itu betul-betul orang yang tidak mampu atau tidak? Sehingga dikatakan di sana itu pelaksanaan atau praktek dari keadilan Indonesia. Atau juga boleh kita perhatikan praktek keadilan itu dalam menangani satu masalah. Kadangkala masalah itu bisa berat sebelah karena dia mungkin orang berada, banyak yang dikenal, bisa sebenarnya dia salah jadi benar, tapi karena dia orang yang kurang mampu atau orang kecil sehingga perkataannya atau kesaksiannya kurang dihargai sehingga yang benar jadi salah. Sehingga kita sering mungkin melihat itu, memperhatikan itu di sekitar kita masing-masing. Sehingga dikatakan di sana, menurut kita bagaimana kira-kira penerapan atau praktek keadilan di Indonesia? Selanjut, kalau kita lihat praktek secara dunia atau sekitar kita, baik di lingkungan tempat kita tinggal, atau kita boleh melihat dalam media, atau boleh kita lihat dalam kejadian-kejadian. Contoh, bagaimana kira-kira ketika mendirikan rumah ibadah, apakah semua agama ada persamaannya? Apakah semua agama itu punya kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah masing-masing, atau ada yang mudah atau ada yang sulit? Sehingga kita lihat itulah, kita lihat kenyataan praktek dari keadilan. Tapi kalau kita boleh mengkaji dari Alkitab, bagaimana dikatakan di sana Alkitab mengkaji perumpamaan tentang keadilan. Itu dijelaskan di sana dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16, bagaimana dikatakan suatu perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada satu tuan yang punya kebun dan dia meminta orang bekerja di kebunnya, dan ada sebelum orang bekerja ada suatu kesepakatan bahwa orang yang bekerja itu dibayar satu hari satu dinar. Sehingga orang yang bekerja ada yang bekerja 9, ada juga macam 12, bahkan ada yang macam 3 dan jam 5. Ketika waktunya tiba pembagian upah, tuan ini meminta atau memanggil yang pertama sekali adalah orang yang masuk jam 5. Ketika dia menerima upahnya, dia mendapat 1 dinar. Sehingga dia juga bingung, loh, aku kok dapat 1 dinar? Aku kan bekerja dari jam 5. Dia sangat berterima kasih, dia sangat bersyukur, dan dia berkata kepada tuannya, terima
bahwa Tuhan itu Dia memberi sesuai dengan kesepakatan, dan Dia beri kepada orang bekerja jam 5 itu. Tuhan itu melihat hasil dari apa yang dia kerjakan atau bagaimana hati dia bekerja. Sehingga kita boleh belajar di sana, keadaan itu kita harus renungkan. Itulah menurut Matius pasal 20. Tapi bagaimana dalam kehidupan sekarang ini? Coba kalau anak ibu baca buka bukunya, di sana jelaskan ada contoh menuntut keadilan dan demokrasi. Jadi ada sana angket, kalau baca bagaimana dia menuntut ke pemerintah, karena menurut dia pemerintah itu kurang memberi apa yang seharusnya mereka terima. Sehingga kita dikatakan sana tidak adil, dan kita juga boleh belajar bagaimana pelaksanaan keadilan dan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998. Kita memang tak perlu bahas banyak di sini karena itu sudah anak ibu pasti pelajari di PKN. Sehingga kita belajar kira-kira bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana sebagai orang percaya kepada Tuhan boleh menerapkan atau hidup di dalam keadilan itu. Bahkan kalau kita lihat cara dunia politik, dikatakan keadilan itu, kita boleh belajar di sana bagaimana Habibie dalam dikatakan dalam masih berkata pencapaiannya. Yang pertama kita lihat dikatakan memberikan kebebasan pers. Kadang-kadang mungkin kan dihalang-halangi, tapi karena kebebasan yang kedua, pendirian partai, sehingga misalkan banyak kali partai ada kebebasan. Dan juga dikatakan di sana bagaimana kadang-kadang banyak diberi kebebasan bagi sejumlah para penjaga politik. Bahkan dikatakan satu pembatasan, contoh presiden nggak boleh pembatasan, itu aturan. Dan juga dikatakan di sana bagaimana setiap daerah punya wewenang, punya tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Bahkan dikatakan di sana bagaimana anggota DPR itu merupakan perwakilan rakyat, menyuarakan kerinduan rakyat itu kepada pemerintah. Itu boleh kita lihat, tapi kadang-kadang anak itu bisa bedakan belajar di sejarah bagaimana dunia politik dalam orde lama, orde baru, bahkan masa reformasi. Itu boleh kita baca, kita boleh pelajari, sehingga kita tahu kira-kira perbedaan bagaimana. Bagaimana pelaksanaan keadilan ketika orde lama, bagaimana ketika orde baru, bahkan bagaimana setelah reformasi. Jadi anak ibu boleh belajar, dan ibu yakin itu belajar PKN mengingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Bahkan mungkin anak ibu membedakan bagaimana kepemimpinan apa dan bagaimana oleh pemimpin tertinggi nomor 1 Indonesia, mungkin dari presiden pertama sampai presiden ke-7 sekarang. Pasti anak ibu juga bisa. Mungkin presiden pertama belum lahir pada masa itu, tapi dari sejarah boleh belajar apa yang dilakukan presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan ke-7 sekarang ini. Jadi kita boleh menilai, boleh melihat bagaimana kira-kira keadilan itu, apakah sudah merata perhatian itu pemerintah pada rakyat itu. Jadi kita boleh lihat di sana bagaimana juga ketika Presiden Pak Gus Dur itu pasangan HAM sehingga bisa muncul semua. Artinya mendirikan rumah ibadah juga, bahkan muncul dari sana yang tadinya 5 agama jadi 6. Itu kira-kira kita boleh belajar di situ. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya yang tinggal di dalamnya, bolehkah kita atau mampukah kita menjadi pelaku keadilan itu?
kita mampu mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi contoh bahkan teladan bagi banyak orang, sehingga ada perbedaan. Kita bisa adil, bisa kita menghargai satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan di sana kita harus sikap adil dalam hati, sehingga tidak muncul kecurigaan, iri hati segala macam yang bisa menimbulkan masalah. Tapi dikatakan di sana supaya kita boleh menjadi pemersatu, artinya boleh hidup berdampingan, yang walaupun hidup dalam keberagaman, di dalam perbedaan, tapi boleh kita bersikap adil satu dengan yang lain. Itulah kerinduan Tuhan. Sebagai contoh lain kita boleh lihat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Ketika Dia kasih makan 5.000 orang, jadi kata yang percaya di sana, yang tidak percaya di sini, tapi semua dikasih makan. Ya walaupun tidak semua orang berterima kasih, tapi Dia kasih makan semuanya. Dalam arti bagaimana kita juga dalam pelayanan sosial, kita harus bersikap adil. Contoh, mungkin ada bencana alam. Kalau kita ada di sana, jangan kita aku bantu yang harus satu gerejaku atau satu agamaku. Enggak, tapi peran sosial itu ke semua orang, supaya mereka boleh melihat orang Kristen itu, orang percaya Tuhan itu mengasihi semua orang dalam peran sosial. Sehingga kita jangan nanti misalnya ada pembagian sesuatu karena kita panitia, kita banyakkan ke ini karena kita kenal, ke sana kita kurang, nggak boleh. Kalau itu bagian dia kita harus lakukan. Sehingga dikatakan sana bersikap adil. Nah, itulah kira-kira kita diminta. Jadi kita bisa bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita boleh melihat apakah kira-kira praktek keadilan Indonesia sudah terlaksana dengan baik atau belum. Jadi kita boleh renungkan itu, dan kita sebagai warga negara Indonesia, apa yang boleh kita lakukan supaya terwujud hidup adil. Itu tugas kita yang diminta oleh Tuhan. Oleh karena itu, anak ibu boleh baca dari berbagai sumber, dan tugasnya lihat kira-kira coba bandingkan pelaksanaan keadilan dalam bermasyarakat itu pada zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan Reformasi, atau sebelum tahun 1998. Itu tugas anak ibu. Tuliskan kira-kira apa perbedaannya, apa yang kamu lihat di sana pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya kita boleh melihat kalau aku sebagai orang Kristen, apa yang kamu lakukan supaya bisa terlaksana atau terwujud hidup adil satu dengan yang lain. Rasa sampai pelajaran kita hari ini, dan jangan pernah lupa menjaga kesehatan supaya tersehat, boleh belajar dengan baik, dan baca Matius 20 ayat 1-16 supaya kamu